Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama. Sekalipun kembar identik, tetapi satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri. Begitupun dengan murid-murid kita, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Heriana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang. Sebelumnya saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga semua anak diperlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat anak merasa nyaman di kelas. Namun setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya berikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasil tes diagnostik menyimpulkan terdapat 12 anak dominan dengan gaya belajar visual, 11 anak dominan dengan gaya belajar auditori, dan 10 anak dominan terhadap gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 8B dengan mata pelajaran IPA pada subpokok bahasan getaran. Di awal pembelajaran seperti biasa saya mengawali dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik dan juga penyampaian tujuan dan penilaian, serta diakhiri dengan melakukan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, seperti biasa berdoa terlebih dahulu ya. Silakan oleh ketua kelasnya dipimpin doa. Duduk siap. Siap. Teman-teman, sebelum belajar mari kita baca doa. Pada dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Hadir semua. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Lengkap semuanya dalam kondisi sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Sebelum kita ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya sedikit nih. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang tubuh manusia ya, tubuh makhluk hidup, terutama pada manusia. Kira-kira bagian tubuh mana yang bisa bergetar? Suara, ada lagi? Jantung, ada lagi? Ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ternyata menurut kalian banyak ya bagian tubuh kita yang bisa bergetar ya. Nah, itu sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang getaran. Sebelum kita mulai ke materi pokok tentang getaran, Ibu akan memperlihatkan sesuatu terlebih dahulu. Ini apa? Penggaris. Nah, penggaris ini akan Ibu buat seperti ini. Nah, gitu ya. Kira-kira kalau Ibu buat seperti ini, penggarisnya posisinya seperti apa? Atau penggarisnya sedang apa nih kira-kira? Bergetar. Tanda bahwa bergetar itu apa? Kenapa kalian menyebutkan penggaris ini bergetar? Karena ditarik. Ada lagi? Karena bergerak. Bergeraknya seperti apa? Naik turun. Kalau misalnya Ibu buatnya seperti ini, maju mundur. Ya nggak apa-apa ya. Itu salah satu contoh dari getaran. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang di sini melalui kegiatan literasi, murid mampu menjelaskan pengertian dan contoh-contoh getaran dengan tepat. Dan melalui kegiatan literasi, murid mampu menghitung frekuensi dan juga periode getaran bandul dengan teliti. Kemudian penilaian pengetahuan
Dan satu lagi ada penilaian keterampilan. Sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelumnya bisa dilihat di sini ada kesepakatan kelas. Jadi sebelum kalian melakukan diskusi kelompok, kalian baca dulu baik-baik kesepakatan kelas ini. Yang pertama, harus saling menghargai pendapat teman. Sepakat? Artinya pada saat diskusi kelompok kalian harus saling menghargai ya pendapat dari teman kalian. Sesuai dengan profil belajar murid, yaitu gaya belajarnya, murid dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok dengan gaya belajar visual, kelompok dengan gaya belajar auditori, dan kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Masing-masing diberi perlakuan berbeda untuk mempelajari materi tentang getaran. Oke, untuk gaya belajar visual, sebelah sini ya. Ini gaya belajar auditori dan ini gaya belajar kinestetik. Nah, Ibu sudah mengirimkan link ke grup kelas ya, silakan dicek. Itu linknya hanya untuk visual dan auditori. Kalau kinestetik tidak perlu ya. Nah, untuk yang visual silakan dilihat, di situ ada 2 link yang Ibu berikan. Jadi untuk gaya belajar visual kalian bisa menggunakan buku paket dari perpustakaan, silakan boleh dibagikan, atau bisa membaca artikel dari Google ya yang sudah Ibu berikan linknya ya. Selanjutnya untuk yang auditori, Ibu juga sudah berikan link video YouTube, silakan nanti kalian simak dulu videonya. Dan untuk yang kinestetik tanpa menggunakan video, tanpa menggunakan artikel, tapi dapat bekerja secara langsung ya, mempraktekkan secara langsung materi tentang getaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, silakan sekarang kalian pelajari dulu masing-masing. Ya, boleh silakan mulai dari sekarang. Dan nanti setelah selesai membaca, melakukan literasi, kalian mengerjakan lembar kerja ya. Untuk yang kinestetik lembar kerjanya secara langsung, untuk yang visual dan auditori lembar kerjanya berupa link live worksheet yang Ibu berikan di grup. Siap. Kalau misalnya yang menggetarkannya dari sebelah sana, berarti mulainya dari sini. Dari sini. 1, 2, 3. Nah, stop. Tergantung dari waktunya. Gitu. Paham? Selanjutnya, tiap-tiap kelompok diberi tugas untuk mengerjakan lembar kerja yang telah guru siapkan. Bagi kelompok yang memiliki gaya belajar visual dan auditori, mereka mengerjakan lembar kerja online menggunakan platform live worksheet dengan link yang guru berikan. Sedangkan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik, mereka mengerjakan lembar kerja yang diberikan langsung oleh guru. Setelah berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakan lembar kerja, tiap-tiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Kegiatan inti diakhiri dengan pemberian kesimpulan dan penguatan kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, pengertian getaran yang tepat adalah gerak bolak-balik dari satu benda melalui titik kesetimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jumlah getaran yang terjadi setiap detik dinamakan frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Bagaimana cara menentukan nilai frekuensi dan periode getaran. Untuk menentukan nilai frekuensi dirumuskan F sama dengan N bagi T. Untuk periode getaran T sama dengan T bagi N. Oke, kalian sudah melakukan diskusi dengan anggota kelompok kalian dan sudah melakukan presentasi juga di depan. Siapa yang bersedia menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan Hodijah berdiri. Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik seimbang. Baik, terima kasih Hodijah. Silakan duduk kembali. Sekarang kita sama-sama ya mereview kembali apa yang sudah kalian diskusikan. Apa itu getaran? Getaran adalah, ayo apa tadi? Gerak bolak-balik. Nah, bukan cuma sekedar bolak-balik saja, tapi bolak-baliknya di sekitar titik kesetimbangan ya. Apa contoh-contoh getaran? Tadi menurut kelompok kinestetik contoh getaran adalah gempa bumi. Betul sekali, itu adalah getaran yang terdahsyat yang ada di bumi ya. Pada saat terjadi gempa bumi pasti bergetar. Selain gempa bumi, apalagi yang termasuk getaran? Senar gitar pada saat dipetik, betul, itu contoh getaran juga. Pada kegiatan penutup, guru dan murid merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran. Dilanjutkan dengan pemberian evaluasi berupa kuis menggunakan aplikasi Kahoot, pemberian penghargaan kepada murid yang paling aktif, dan pemberian tugas kepada murid untuk membuat ringkasan tentang materi yang telah dipelajari, bisa dalam bentuk tulisan, peta konsep atau mind map, video, dan bisa juga rekaman suara, disesuaikan dengan minat murid. Dan kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru ya. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah kalian sudah memahami materi kita tentang getaran atau belum, kita adakan kuis ya. Kuisnya adalah menggunakan HP masing-masing. Kalaupun tidak ada, boleh berkelompok dengan teman sebelahnya. Periode. Kita lihat. Oke, gimana tadi hasil dari kuis menggunakan Kahoot? Seru ya? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Hodijah sebagai juara pertama. Dan termasuk ke dalam peserta didik yang aktif ya di kelas ini ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya adalah kalian membuat ringkasan tentang materi yang sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang getaran. Nah, bentuk ringkasannya boleh bebas. Boleh hanya catatan, kalian hanya menulis saja, silahkan. Boleh kalau misalnya kalian hobi menggambar, boleh menggunakan gambar atau menggunakan peta konsep. Atau misalnya, Bu, saya inginnya hanya rekaman suara atau voice note, silahkan ya kalian buat ringkasannya pakai voice note, nanti kirim pakai WA ke Ibu ya. Atau kalian misalnya, Bu, saya hobi bikin video, saya mau video aja, boleh, silakan. Jadi ringkasannya bebas, disesuaikan dengan minat kalian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, jadi Ibu tunggu tugasnya ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Laura dari kelas 8B. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok, terutama dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, sehingga saya menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Laura dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda yang melalui titik setimbangnya. Getaran juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya adalah gempa bumi dan senar gitar saat dipetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oti dari kelas 8B. Saya di sini akan mengumpulkan tugas dari Bu Ana tentang getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Contoh getaran adalah ada 3 jenis, yaitu pita suara, sinar gitar, gempa bumi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khadijah. Saya dari kelas 8B di SMP Negeri 3 Cikesal. Saya di sini ingin membahas tentang getaran dari pelajaran IPA. Apa itu getaran? Yuk kita simak video ini. Getaran adalah gerakan bolak-balik di setiap titik kesetimbangnya. Benda dikatakan bergetar dalam suatu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Baiklah, demikian aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat murid belajar lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.